ya. Oke guys, di sini jam menunjukkan jam 4:07 dan kami masih berada di kosan dan ingin melakukan wawancara. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, Halimatul saja. Dan di sini ada teman kelompok saya, Ara. Selanjutnya ada Negi. Dan sini ada Fajri. Lalu ada Santri. Dan kameramen Vicky. Oke teman-teman semua, di sini kami sudah di lokasi wawancara yaitu Gudang Kayu MK Karya, di mana gudang kayu ini terletak di Jalan Raya Parak Buruk, Kelurahan Batipu Panjang, Kota Tangah. MK Karya ini merupakan sebuah gudang kayu yang memproduksi kusen, pintu, lesplang, dan menjual kayunya juga. Dan di sana ada Kak Rada Apisa selaku manajer operasinya yang akan kami wawancari nanti. Untuk informasi selanjutnya, yuk kita wawancarai manajer operasinya. And keep for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Ini melakukan wawancara terkait hal-hal yang mengenai MK Karya dan informasi mengenai manajer operasi. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada kakak karena telah bersedia meluangkan waktunya bersama kami untuk memberikan sedikit pengalamannya, menceritakan pengalamannya selama menjadi manajer operasi di MK Karya. Sebelumnya izinkan kami untuk bertanya, bolehkah kakak perkenalkan diri terlebih dahulu, seperti biografinya, jabatannya, dan latar belakang pendidikannya? Baik, perkenalkan nama kakak Rada Apisa. Kakak lulusan dari Sarjana Ilmu Komunikasi tahun 2014. Kakak di sini selaku manajer juga yang pemilik juga. Terus biografi perusahaan ini. Perusahaan ini mungkin perusahaan keluarga ya, perusahaan keluarga. Kalau yang terkait bidang perkayuan ini dulu mulai dari zaman Yusuke Meraka, terus lanjut ke Papa Meraka, sekarang ke kakak kayak gitu. Cuma beda lokasi, beda bidang. Cuma bergeraknya di bidang yang sama. Juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses awal berdirinya MK Karya hingga pada saat ini? Sebenarnya proses awalnya sih mungkin di zaman ini ya, di zaman orang tua kakak ya. Cuma yang setahu kakak itu prosesnya berdirinya kalau udah di papanya kakak yang namanya MK Karya, kalau dulu namanya bukan MK Karya. Pas zaman kakek kakak namanya bukan MK Karya, itu namanya Naskah. Sekarang kalau di zaman papanya kakak udah ganti jadi MK Karya. Jadi kalau MK Karya ini berdirinya di tahun 1993. Dulu kita fokusnya ke ini, ke bikin pintu, kusen, ke industrinya itu, bikin pintu, kusen, jendela, kan pengolahan kayu lah. Terus seiring berkembangnya waktu nambah jadi jualan kayu juga. Kalau dulu kita nggak jualan kayu, kita cuma produksi. Sekarang kita tambah jualan kayu dan batunya juga. Kalau untuk cabangnya, ini sebenarnya cabang sih. Yang pertama itu yang di ini, yang di dekat pasar Lubuk Buaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua di sini. Yang ketiga ada, cuma yang ketiga sama yang keempat itu kurang jalan dia. Manajemennya kurang bagus ya. Kurang jalan. Ini sampai sekarang bertahannya dua di sini satu.
misalnya di sini ada kegiatan industri, bikin bahan bakunya kayu, jadi pintu, jadi kusen, jadi jendela, terus jual bahan bakunya juga. Kalau boleh tahu Kak, MK itu kepanjangannya apa? MK itu nama orang tua Kak. Namanya Markis, nama kakek Katir. Ini Markis Katir. Ya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas utama yang Kakak tangani sebagai manajer operasi di gudang ini? Jadi kan kalau kita usaha ini tujuan utamanya jual beli ya. Jual beli berarti ada konsumen, ada produsen. Konsumen berarti butuh produk. Jadi kakak memastikan setiap apa yang dipesan oleh konsumen itu sampai ke tangan mereka dan mereka puas. Ya, itu kan. Produk itu kan ada aspeknya, ada dari bahan baku, ada dari aspek pengerjaannya, terus pengirimannya, gitu kan. Jadi kadang kalau ditanya tadi ada apa aja yang dipastikan, jadi dari awal ada bahan bakunya, terus proses pengerjaannya, setelah itu pengerjaan tuh di situ ada finishingnya juga, dan sampai ke tangan konsumennya pengirimannya. Itu ada bahan baku, tenaga kerjanya, transportasinya, itu yang harus dipastikan gitu. Baiklah Kakak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai apa aja sih kendala umum yang biasanya dihadapi dalam operasional harian MK hari ini? Kalau kendalanya sih ini yang kendalanya sih ada banyak ya. Bisa dari karyawannya, bisa dari bahan bakunya, bisa dari alat operasionalnya, bisa dari alat transportasinya. Cuma yang umum biasanya sih ada sering itu di karyawannya. Soalnya kalau lagi ada ini ya, lagi banyak lagi banyak orderan, karyawannya ada libur 2 orang, jadi keteteran yang lain. Kalau dari bahan baku itu kan pengaruh sama cuaca. Nah, kalau cuacanya hujan terus, jadi bahan bakunya susah masuk, karena nggak bisa keluar. Kendala yang agak seringnya di situ. Kalau kendala di bagian mesin itu jarang sih ada, bagian transportasi juga ada, cuma jarang. Yang sering itu di cuaca sama di karyawannya. Misalnya ada waktu kosong atau istirahat, apa biasanya staf atau karyawan lakukan? Gini sih, kalau kita kan jam istirahatnya ada gitu kan. Pagi kita buka jam 8, nanti istirahat jam 12 sampai jam 1, nanti baru mulai lagi. Misalnya pengantaran nggak ada, semua kerjaan udah selesai gitu kan. Kadang-kadang karyawan dia agak longgarin, dikasih santai. Misalnya udah 2 jam masih juga belum ada pengantaran, jadi dia bisa ini kayak bongkar kayu yang ada di dalam itu. Kan kayu ini dia kan harus ada perawatan gitu ya. Misalnya dia disusun di dalam rak. Dalam waktu lebih kurang 15 hari itu harus dibongkar lagi dia. Harus ya, karena dia kan lembab. Jadi kebanyakan kalau sering lupa itu jamuran kayunya. Jadi kadang-kadang di sela-sela kegiatan kalau lagi kosong, lagi nggak padat, itu biasanya bongkar-bongkar kayu, dirapikan lagi, disikat lagi, ya. Terus sih. Selanjutnya, bagaimana kakak memastikan kayu yang disimpan tidak rusak akibat faktor lingkungan seperti kelembaban atau suhu? Ya, tadi itu kita ini kalau udah lama kalau udah lama di dalam tuh kita cek lagi ya, kita bongkar lagi gitu. Yang di dalam udah disusun, dibongkar, dicek lagi, terus dia dijemur gitu. Dijemur biar nggak lembab gitu. Kalau udah disimpan lagi di dalam, dia emang harus sering, ngecekan itu emang sering dia. Minimal 1 minggu, dalam 2 minggu tuh sekali harus dicek ya. Nggak bisa diamin aja, nggak bisa. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak membagi tugas harian kepada staf gudang, karyawan agar operasional tetap berjalan lancar? Iya, di sini kan mereka kerja ini udah ada tugas-tugas inti ya.
Misalnya yang di sini itu bagian administrasi sama bagian koordinasi di lapangan. Terus yang di luar itu ada bagian pengantaran. Terus ada lagi satu lagi bagian khusus dia angkat-angkat. Apa kalau ada tamu dia ngambilin kayu. Mereka ada kerja-kerja inti mereka udah tahu gitu. Terus nanti kadang-kadang kalau seandainya ini lagi kosong habis kerjanya, berarti mereka bantuin kerjaan yang lain gitu. Kalau yang masih ada misal bersih-bersih gudang atau mereka bantuin orang ini kayu gitu. Ada sih, cuma kerjain inti mereka udah dibagi masing-masing mereka. Ini fokusnya di sini, ini fokusnya di sini, ini fokusnya di sini udah. Udah ada pembagiannya. Selanjutnya, bagaimana MK Karya memastikan kualitas kayu diolah agar sesuai atau memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda? Kalau dari kebutuhan kayu itu dari bahan baku ya. Kalau bahan baku itu kan memang tiap masuk itu harus kita sortir dulu. Kita sortir dulu mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang masih bisa, mana yang tidak bisa. Setelah disortir, itu sortiran pertama dari kita, terus dijemur. Setelah itu dijemur, nanti dipilih lagi sama tukang yang udah kita sortir tadi, mereka pilih lagi untuk dijadikan ini pintu dan kusen atau yang lain. Kalau yang tidaknya tadi biasanya dibawa sama pengelongnya lagi atau nanti dijadikan ke yang lain, yang inilah yang tidak memerlukan kayak pintu, kusen, jendela itu kan harus kayu yang bagus, kayu nomor 1 gitu. Sih. Terima kasih, Kak. Ya, pertanyaan terakhir nih Kak, jika terjadi ketidaksesuaian antara jadwal pengiriman dan permintaan para pelanggan, apa langkah yang MK Karya atau yang Kakak lakukan terhadap hal-hal seperti itu? Misalnya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan ya, bisa itu dari produknya, bisa itu dari pengirimannya gitu, tidak tepat waktuannya gitu. Kalau dari produk, kalau dari ini kebutuhannya, dari produknya itu kita sebelum dikirim itu kita pastikan dulu semuanya aman gitu. Jadi setelah dipilih tadi kan ditanya pemilihan kayu, setelah kita pilih nanti tukang pilih lagi, setelah dia olah jadi pintu atau jendela kita cek lagi. Setelah kita cek oke, layak, baru dikirim. Kita meminimalisir adanya ini ya ketidakpuasan atau komplain-komplain, kita meminimalisir itu. Jika tetap terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu kita komunikasikan dulu. Kalau dari ini misalnya dia mau modelnya nggak kayak gini, kok jadinya kayak gini gitu, kita tanya maunya gini. Oke, kalau dia memang maunya dirubah ya kita ubah gitu. Terus kalau misalnya keterlambatan pengiriman, itu kita komunikasikan dulu sebelum itu terjadi gitu. Kita janji sore ini, tahu-tahu barangnya belum ready, kita telepon dulu. Maaf, kita diantar hari ini, mohon maaf besok kita antarkan lagi paginya, gitu sih. Intinya dikomunikasikan setiap apa yang terjadi itu, yang terkait sama konsumennya, komunikasikan dulu, biar mereka nggak mengira salah paham lah. Jadi dikomunikasikan dulu, dikabari dulu dia orangnya atau komplain barangnya, kita tanya komplainnya di mana, kalau memang layak harus diganti kita ganti. Baik Kak, sudah selesai pertanyaan kami dan maaf telah mengganggu waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, kami telah melakukan wawancara di gudang kayu MK Karya. Ayo kita saksikan proses pengerjaannya. Seperti yang kita lihat, di sini sedang berlangsung proses pemotongan kayu yang akan diolah lebih lanjut lagi. Di mana kayu-kayu itu akan diolah lagi menjadi kusen, pintu, lesplang, dan lain sebagainya. Di mana kayu yang telah dipotong-potong akan disimpan di rak sesuai ukurannya masing-masing. Nah, dan di sini ada kayu yang masih dalam proses pengeringan dengan cara dijemur.
Oke guys, sekian dulu ya video dari kami. See you next video. Bye-bye.